Halo, salam bahagia semuanya. Apa kabar untuk sahabat kebahagiaan di hari ini? Mudah-mudahan selalu dalam lindungan Tuhan Yang Maha Esa, rezekinya banyak, dan yang terpenting adalah sehat selalu. Sahabat kebahagiaan, ketika kamu sedang memikirkan diri dia, seseorang yang sangat berarti, seseorang yang memang selama ini sudah mengisi kisah perjalanan kamu dan juga diri dia. Apakah dia juga merasakan hal yang serupa? Dia mikirin kamu gak sih? Dia pernah mungkin kepikiran, keinget kamu terus gak sih? Kita akan cek bersama-sama. Dan seperti biasa, sebelum ke pembacaan, jangan lupa untuk selalu mendukung channel YouTube-nya Kevin dengan cara like, comment, share, dan juga subscribe channel YouTube-nya. Yang baru bergabung atau mungkin juga baru menemukan channel YouTube-nya Kevin mengucapkan salam kenal. Mudah-mudahan kalian semua selalu bisa memberikan energi positif untuk kita semua. Kevin ingatkan ini adalah bacaan general. Yaitu energi banyak orang. Terkadang bisa resonate dengan kamu, terkadang tidak sama sekali. Bisa tertukar antara energi kamu, energi dia, atau justru energi orang lain. Dan selalu ciptakan positive vibe dimanapun kalian berada, dimulai dengan berkomentar positif. Ambil positifnya, buang sisi negatifnya. Karena Kevin yakin dan percaya bahwa sahabat kebahagiaan adalah orang-orang yang bijaksana, yang bisa menelaah lagi tentang pembacaan kita kali ini. Oke. Ketika kamu sedang memikirkan diri dia, seseorang yang berarti dalam hidup kamu, seseorang yang terhubung kepada diri kamu, bagaimana untuk energinya dia? Ini adalah energinya dia. Apakah kamu benar-benar terhubung kepada dia? Kita akan cek. Untuk kartu yang pertama, energinya adalah ada kartu petir. Petir ini memiliki makna tentang spontanitas. Ketika kamu memikirkan diri dia, dan ini bukan menjadi sebuah permasalahan ya yang rumit. Kamu tiba-tiba mikirin dia bukan berarti setiap hari mikirin terus, bukan. Tapi ketika mungkin suatu bagian lagi rutinitas dan kemudian kamu terkoneksi dengan dia, kamu kepikiran dia, memang ada sesuatu hal yang terhubung. Yang dimaksud dengan memikirkan dia bukan memikirkan sepanjang hari, sepanjang aktivitasmu. Spontanitas di dalam kartu petir atau sama dengan kartu The Tower, ini adalah bentuk dari aktivitas sahabat kebahagiaan di saat kamu lagi rutinitas, aktivitas, lagi kerja. Tiba-tiba entah jam berapa, kamu kayak ada firasat, ada perasaan yang terhubung kepada dia. Sebenarnya apa itu? Apakah itu adalah sebuah sinyal? Apakah itu adalah sebuah pertanda? Simbol petir yang menyambar sebuah pohon beringin tua di sini mengindikasi bahwa memang ada sebuah kabar dari diri dia yang berkaitan dari permasalahan-permasalahan hidupnya. Kalau boleh dibilang, kamu sama diri dia ini bukanlah sebuah hubungan yang cuma cinta-cintaan doang. Banyak kisah dan pengalaman yang sangat berarti. Kartu petir di sini juga mengindikasi tentang sebuah pondasi. Hubungan kamu sama diri dia pada dasarnya memiliki pondasi yang kuat, yaitu rasa percaya yang tinggi. Tiba-tiba sahabat kebahagiaan, jam 4 sore mungkin kamu keinget dia. Kamu kepikiran dia. Lalu setelahnya dia ngabarin kamu. Atau mungkin juga ada sesuatu yang akan dia posting kepada kamu. Kalau itu terjadi, mengindikasi bahwa perasaannya, orang yang sedang kamu pikirkan, ini memang lagi terhubung kepada kamu. Dan apakah dia tahu kalau misalkan tiba-tiba kamu memikirkan diri dia? Justru sebaliknya. Dia, orang yang ada di dalam kehidupan percintaan kamu, ini ngerasain bahwa keberadaan kamu adalah sesuatu hal yang sangat berarti. Koneksi batin ini gak bisa diputuskan begitu saja. Dan bahkan sebaliknya, kamu yang tahu kalau dia sedang mikirin kamu. Dan ini sering terjadi, sering ketukar antara kamu sama dia.
Sesuatu yang sangat berkesan dalam hubungan ini adalah ikatan batin yang cukup kuat. Lalu untuk energi yang selanjutnya, ada air pertama. Kalian bisa lihat ya, simbolnya ada sosok Nidasima. Dia sedang memegang dadanya, seperti sedang merasakan sesuatu. Perasaannya memang terhubung kepada kamu. Memikirkan diri dia, bukan tanpa sebab. Ini bukan tentang sebuah pikiran yang seperti yang Kevin sebutkan di awal, terus menerus datang. Tapi perasaan yang tiba-tiba atau spontanitas datang ke kamu mengindikasi bahwa orang ini memang sedang merindukan kamu. Ada perasaan tersembunyi dari diri dia bahwa dia merindukan kamu siapapun dia. Dan Kevin melihat ya, ketika dia tahu di saat kamu sedang memikirkan diri dia, maka koneksi itu akan terhubung, baik dari perasaan, baik dari komunikasi secara langsung. Dan ini bukanlah sebuah cinta yang istilahnya cuma dipermainkan doang. Kalian yang awalnya tak menyangka bisa sampai sejauh ini. Kalian yang tak menyangka bahwa dia ini adalah orang yang berkesan buat kamu. Lama-lama ikatan emosional itu terhubung satu sama lain. Dan Kevin rasa ini banyak banget ada energi orang baru. Justru ini yang paling muncul paling banyak adalah orang baru. Dia tahu di saat kamu sedang memikirkan diri dia. Dan juga kebalikannya. Kamu juga tahu di saat dia sedang memikirkan kamu. Lalu untuk energi yang selanjutnya, ada bunga matahari. Bunga matahari ini adalah simbol dari keceriaan, kebahagiaan. Yang terlintas ketika tiba-tiba nih sahabat kebahagiaan, entah jam 4 sore atau mungkin juga pagi-pagi, kamu tiba-tiba kekoneksi sama dia dalam pikiran. Sebenarnya ini adalah sebuah kabar di mana hubungan kamu nantinya juga akan menunjukkan sisi keceriaan, kebahagiaan bersama diri dia. Ini bukan tentang hubungan yang setiap hari itu kayak dirundung duka, dirundung sedih terus-menerus, bukan. Ini adalah sebuah hubungan vibrasi kamu sama dia secara emosional itu memang lagi naik dan lagi meningkat. Dan ketika meningkat, apa yang terjadi dalam hubungan semacam ini? Kebahagiaan, rasa semangat, dan juga royalitas di dalam sebuah hubungan ini akan semakin terjalin, sehingga cintanya muncul sebagai cinta tanpa syarat. Karena Kevin lihat ya, besar kemungkinan kamu sama diri dia dalam waktu dekat ini banyak yang akan ditemui, terutama dari segi kebahagiaan, tawa, canda, dan duka seperti perasaan yang berlarut-larut dalam sedih atau dalam sebuah kesedihan. Ini sepertinya minggu-minggu ini tidak akan banyak datang kepada kalian. Dan hubungan-hubungan semacam ini adalah hubungan yang cukup positif sih Kevin lihat. Karena kartu The Sun atau kartu bunga matahari di sini ini muncul di tengah. Kartunya di tengah ya, mengindikasi bahwa energi kamu itu masih tetap stabil dan masih tetap bisa terjaga. Lalu untuk energi yang selanjutnya. Oke, ada kartu kesatria api. Memang akan ada sebuah pergerakan yang cukup baik dari dia. Memikirkan dia seperti yang Kevin sebutkan, ini bukan dipikirkan terus-menerus. Kalau kamu memikirkan dia terus-menerus, berarti ada masalah. Ada perasaan yang tak terungkap dari benakmu terhadap dia. Entah itu tidak mendapatkan sebuah jawaban langsung dari dia, atau kabar langsung dari diri dia, atau hal lain sebagainya dari dia. Kalau kamu kepikiran terus. Dan pikiran ini Kevin lihat sih lebih ke ranah firasat sih sahabat kebahagiaan. Ini lebih ke ranah ke firasat. Bukan berarti dia itu kayak selalu hidup di dalam benak kamu. Dia kayak hidup di dalam pikiran kamu, bukan. Tapi justru ini adalah firasat yang mengatakan bahwa ketika kamu memikirkan diri dia, dia pun juga sama memikirkan kamu dan dia tahu. Lalu untuk energi yang selanjutnya ada tanah ke-8. Sahabat kebahagiaan, tanah ke-8 di sini adalah simbol dari infinity.
Tanah ke-8 di sini juga mengindikasi tentang sebuah proses, tentang sebuah proses. Dia memang memperhatikanmu dan dia akan berproses untuk bisa menciptakan kebahagiaan. Sama dengan kartu yang di tengah ini, di kartu bunga matahari. Ya, tidak usah khawatir soal kebahagiaan. Ketika kamu nih mendapatkan firasat semacam ini, entah itu pagi hari atau sore hari, keinget dia, kepikiran dia. Nanti selanjutnya ada momen dimana kamu tuh bahagia, dimana momen kamu sama dia itu banyak sesuatu hal yang menyenangkan. Oke, berarti ini pembacaannya positif ya, tidak membuat kalian itu kayak ada apa sih dengan dia, ada sesuatu apa sih dengan diri dia. Oke, kita cek untuk energi yang selanjutnya. Ada wanita berayun. Wanita berayun di sini tentang caranya menikmati sebuah hubungan. Kamu sama diri dia nantinya akan menikmati sebuah hubungan. Walaupun kayak kesannya itu kayak jalan di tempat, orang bisa menemukan sebuah komitmen atau apa. Ini adalah tahap pengenalan, tahap untuk bisa saling memberi, tahap untuk bisa saling berkorban satu sama lain. Karena pengorbanan kamu sama dia itu nantinya akan dimulai lagi. Pengorbanan dalam artian itu adalah memberikan waktu yang terbaik, memberikan sebuah pelayanan cinta terhadap hubungan ini, saling meredakan atau mengalah, terutama dari segi ego. Kalau hubungan di sini masih ada ego, mungkin yang akan terjadi adalah miskomunikasi. Tapi Kevin lihat masalah-masalah miskomunikasi antara kamu dengan dia, ini sepertinya tidak terjadi di minggu-minggu ini atau di dalam waktu dekat ini, karena dia akan menikmati proses perjalanan kehidupan dengan kamu. Oke, positif lagi. Untuk energi yang selanjutnya, ada api kelima, sahabat kebahagiaan. Sebuah konflik mungkin terjadi, tapi setelah konflik itu terjadi, selanjutnya adalah bagaimana kalian bisa saling menjaga ego, bisa mengendalikan ego. Simbolnya di sini cukup unik. Nyi Dasimah dia sedang mencoba untuk menjaga api di dalam jiwanya ini tetap stabil. Dia sedang memegang api agar apinya tetap stabil. Mengindikasi bahwa orang ini akan tetap terjaga secara emosional, secara ego, secara amarah tetap terjaga. Begitupun juga dengan kamu. Ketika kamu mendapatkan firasat semacam ini tentang diri dia, ini adalah sebuah kabar yang mengejutkan, bahwa kamu sudah mulai beradaptasi atau kalian sudah mulai beradaptasi untuk lebih tenang lagi, dan kemudian kebahagiaan akan kamu dapatkan. Ini beruntung ya, kartu yang paling tengah ini Kevin kan baca sesuai energi dari kartu. Kartu paling tengah di urutan pertama itu adalah kartu bunga matahari. Jadi kestabilannya, kebahagiaannya itu masih tetap terjaga. Lalu untuk energi yang selanjutnya, oke, ada tanah ke-9. Tanah ke-9 ini juga memiliki makna tentang sesuatu hal yang sifatnya adalah kontrol diri dan tetap berada di porosnya. Indikasinya terkuat adalah ini bukan hubungan yang nantinya bakalan banyak miskomunikasi, hubungan yang nggak bisa saling ngalah atau berantem terus atau apa, enggak. Ini justru ada momen dimana kamu sama diri dia bisa menyadari bahwa hubungan itu bukan tentang diperhatikan terus atau harus kayak gini terus, enggak. Tapi justru rasa mengalah dalam kekuatan cinta kalian akan memperkuat koneksi ini. Perjalanan kamu sama dia masih panjang, sobat kebahagiaan. Dan mudah-mudahan kartu death-nya nggak muncul ya. Kartu death atau kartu kematiannya nggak muncul. Tapi yang jelas ini adalah sebuah hubungan yang cukup tenang, hubungan yang cukup bisa membahagiakan kamu pada nantinya. Oke. Lalu untuk energi yang selanjutnya, ada udara pertama. Udara pertama ini berkaitan dari segi pemikiran. Ada sebuah pemikiran yang sama antara kamu bersama diri dia. Tidak usah khawatir jika dia adalah orang baru kamu atau dia adalah orang lama kamu pun. Ketika mendapatkan firasat semacam ini, kamu bisa menyampaikan. Kalau misalkan nih tiba-tiba nih kamu dapat pikiran, tiba-tiba kepikiran diri dia, kamu ucapkan afirmasi seperti ini. Hai, aku tahu kamu sedang masuk ke dalam pikiranku. Aku tahu kamu sedang mengacaukan perasaanku dari pikiran-pikiran ini.
Aku tahu kamu sedang memanggilku. Aku tahu kamu sangat mencintaiku. Dan untuk ini, aku kembalikan perasaan-perasaan ini kepada pemiliknya, yaitu kamu. Kita terhubung satu sama lain, dan aku percaya kita memang terhubung. Afirmasi-afirmasi inilah yang membuat suatu kebahagiaan akan terus berada di kondisi kestabilan, ketimbang ketika dia datang di dalam pikiran kamu, tiba-tiba keinget dia, tiba-tiba kepikiran dia. Nanti apa? Perasaan ini akan berkuasa. Karena otak limbik kalian akan mengambil kendali dari otak kiri dan otak kanan. Dan ketika otak limbik kamu bekerja di situ, perasaan tidak nyaman, perasaan praduga, tidak bisa mengkontrol emosional kalian, atau overthinking ini bisa terjadi. Kalau misalkan hal ini terjadi, kamu tidak bisa mengendalikan, nanti akibatnya apa? Gelisah. Itu yang akan kamu dapatkan. Atau mungkin juga khawatir. Maka dari itu, untuk bisa mengantisipasi atau mengatasi ini semua, tiba-tiba entah pagi hari atau sore hari, atau mungkin juga saat di jam-jam sibuk kamu kepikiran dia, kamu nggak bisa ngontrol, afirmasikan saja seperti apa yang Kevin sebutkan tadi. Karena ini justru akan membuat sahabat kebahagiaan tetap stabil, sehingga tidak akan mempengaruhi atau mengganggu rutinitas kamu atau kesibukan kamu. Itu caranya sahabat kebahagiaan. Sama Kevin juga kadang-kadang juga ngerasain hal itu, karena paham tentang bagaimana kita mengembalikan energi dari orang. Kita balikan saja dengan cara kita mengucap, dan selalu tanamkan rasa percaya diri yang kuat. Bukan kamu halu, bukan kamu apa, tapi munculkan rasa percaya diri yang kuat bahwa aku dicintai, aku dilindungi, aku dikasihi, dan aku kembalikan perasaan yang tidak nyaman ini tentang diri kamu, tentang dirinya kepada kamu. Kamu kembalikan. Aku kembalikan perasaan ini atau pikiran ini kepada pemiliknya, yaitu kamu. Dan aku tahu kamu sedang memikirkanku. Oke. Lalu untuk energi yang selanjutnya, ada tanah ketujuh. Fiksi sahabat kebahagiaan. Ini adalah sebuah penantian. Simbolnya yang terakhir di sini adalah Nyi Dasima sedang menanti di sebuah pemakaman. Orang ini ketika datang di dalam pikiran kamu adalah sebuah firasat, bukan mengganggu aktivitasmu. Firasat ini datangnya dari sebuah rasa rindu. Dia memang merindukanmu. Dia memang merindukanmu karena ada sebuah penantian dari dia. Oke, cinta yang menanti, namun terkadang gengsi. Ya, siapa lagi kalau bukan si pekok yang aku cintai? Mungkin ini adalah dia. Atau mungkin juga ini adalah orang baru yang energinya itu kayak sering tarik ulur. Atau mungkin juga orang sama yang energinya juga sama seperti itu, yang sering tarik ulur. Lalu bagaimana untuk energi yang selanjutnya? Bagaimana untuk energi yang selanjutnya? Ada harmoni. Ya, ada seorang sosok mengenakan gaun merah. Dia sedang memainkan biola di tengah hutan, mengindikasi bahwa ada sebuah harmoni di dalam sebuah ketakutan. Ada sebuah harmoni yang akan kalian ciptakan. Ada sebuah kebahagiaan, perasaan emosional yang mendalam antara kamu bersama diri dia. Mungkin ini sebagai bentuk meningkatkan vibrasi emosional kamu agar lebih positif. Alangkah baiknya jika mungkin sahabat kebahagiaan sudah menonton video ini, kamu dengarkan lagu atau instrumen tanpa lirik, dimana instrumennya ini akan menggugah hati kamu atau perasaan kamu. Mungkin kamu bisa mendengarkan simfoni dari orkestra, atau mungkin juga dari lagu-lagu yang membuat hati kamu tuh seakan-akan berbunga. Dengarkan saja sahabat kebaikan, karena bisa meningkatkan vibrasi cintamu dan perasaan yang mendalam kamu.
Ini bisa menjadikan sebuah kekuatan bagi sahabat kebahagiaan untuk terus bisa memunculkan perasaan cinta. Karena dengan cara mendengarkan lagu, perasaan kita bisa terhanyut. Atau mungkin juga boleh mendengarkan lagu dengan lirik-lirik yang membuat sahabat kebahagiaan merasa dicintai, membuat perasaan kamu semakin bahagia. Jangan dengerin lagu melo yang liriknya itu sedih, jangan sahabat kebahagiaan. Nanti takutnya kamu kebawa kepikiran atau kebawa perasaan. Karena Kevin juga sering mendengarkan lagu, dan lagunya nggak ada liriknya, instrumental. Ini akan memicu daya kreativitas kita atau imajinasi kita agar terus berkembang. Dan Kevin lah di sini ada stimulus dari apa yang kamu dengarkan, ini bisa meningkatkan vibrasi kamu. Lalu untuk energi yang selanjutnya ada pengorbanan. Seperti yang Kevin sampaikan tadi ya, sobat bagian di kartu wanita berayun, berkorban. Banyak tentang ini adalah bagaimana bisa menyisipkan waktu, membagi waktu, saling mengerti satu sama lain dan mengalah. Maka hubungan kamu akan semakin kuat. Dan dia pun juga tahu ketika kamu memikirkan diri dia, akan ada momen di mana dia mengorbankan waktu dia, terutama dari rutinitas atau kesibukannya, untuk lebih intim kepada kamu. Oke. Lalu untuk energi yang selanjutnya ada kasih sayang. Ini simbolnya ya. Ini sebenarnya Kevin waktu gambar ini rada sedikit merinding sih. Rada sedikit merinding, tapi apapun itu juga, apapun yang Kevin gambar di sini, ini adalah bentuk dari ekspresi atau kisah dari Nyi Dasima. Dia membawa bayinya di tengah pemakaman di saat bulan purnama, mengindikasi bahwa hal yang sifatnya buruk pun masih tetap ada energi kasih sayang untuk bisa merawat. Kasih sayang di sini adalah bentuk dari tanggung jawab kalian untuk menjaga cinta ini agar terus berkembang. Dan Kevin melihat hubungan kamu sama diri dia akan semakin berkembang dan semakin berkembang lagi. Karena ketika kamu sudah rela mengorbankan cinta tanpa syarat di sini, memberikan waktu yang terbaik, maka energi kasih sayang akan kalian dapatkan. Lalu untuk energi yang selanjutnya, ada kesadaran. Sahabat kebahagiaan, kesadaran tentang diri dalam mencintai itu penting. Aku datang untuk diri dia untuk apa? Dia datang kepadaku untuk apa? Aku menyadari apa yang aku rasakan kepada dia adalah cinta. Aku menyadari apa yang aku bawa kepada diri dia adalah bentuk dari ketertarikan kita satu sama lain. Aku menyadari untuk saat ini bukan saatnya aku menyukai diri dia. Aku menyadari untuk saat ini aku adalah orang yang mencintai diri dia, agar aku bisa diperlakukan hal yang sama. Jangan ada kata suka dalam hubungan semacam ini. Kenapa seperti itu? Kalau misalnya kamu hanya suka saja, sifatnya adalah sementara. Tapi kalau kamu mencintai atau cinta, pasti energinya akan selamanya. Beda antara suka dan cinta. Kalau suka hanya merasakan sebagai bentuk objektif atau sesuatu hal yang dinikmati, namun sesaat. Kalau sudah nggak suka, ya pasti akan pergi. Tapi kalau cinta atau mencintai, dia pasti akan menjaga, dia pasti akan merawat, dia pasti akan melindungi. Karena kekuatan cinta itu menyeluruh, subjektif. Sedangkan suka sifatnya adalah objektif. Oke, ini adalah energi yang bisa Kevin lihat berkaitan dari seseorang yang muncul di dalam pikiran kamu. Dan perlu garis bawahi, yang dimaksud dengan memikirkan diri dia bukan memikirkan sepanjang hari. Karena kartu pertama di kartu petir itu memiliki makna tentang spontanitas. Jadi tiba-tiba tuh kepikiran dia. Terkait itu semua, ada zodiak apa saja yang muncul? Bisa masuk ke zodiaknya kamu atau zodiaknya dia. Zodiak yang pertama adalah Libra. Oke. Selanjutnya adalah Capricorn. Selanjutnya ada Sagittarius. Sagittarius kayaknya nggak pernah ketinggalan ya. Selanjutnya di sini adalah Pisces. Lalu adalah Taurus. Selanjutnya adalah Gemini. Selanjutnya adalah Leo. Selanjutnya di sini ada Aquarius. Lalu di sini ada Aries. Dan yang terakhir adalah Cancer. Ini beberapa zodiak
yang muncul untuk pembacaan kita bisa masuk ke zodiaknya kamu atau zodiaknya dia. Inisial nama bisa masuk ke inisial nama kamu atau inisial nama dia. Inisial yang pertama ada huruf R untuk Romeo, ada huruf U untuk Ultraman, ada huruf N untuk Nano, ada huruf Z untuk Zero, ada huruf C untuk Charles, ada huruf V untuk Viera, ada huruf O untuk Oscar, ada huruf E untuk Eropa, ada huruf B untuk Bravo, ada huruf Y untuk Yama, ada huruf Q untuk Queen, ada huruf X untuk Christmas, ada huruf M untuk Mama, ada huruf I untuk Indonesia, selanjutnya ada huruf W untuk Woman, ada huruf F untuk Fanta, ada huruf A untuk Alpha, ada huruf G untuk Gamma, dan yang terakhir adalah huruf L untuk Luna. Ini beberapa inisial nama yang energinya terbaca untuk tema kita hari ini. Oke, mungkin seperti itu aja pembacaannya. Jangan lupa untuk selalu mendukung channel YouTube-nya Kevin dengan cara like, comment, share, dan juga subscribe channel YouTube-nya. Yang mau personal reading, DM aja ke Instagram-nya Kevin atau email ke emailnya Kevin, ada di layar bawah ini. Nanti Kevin pandu untuk personal reading dan bersifat berbayar. Mungkin seperti itu aja. Kevin tunggu kalian di video-video berikutnya. Sampai jumpa. Bye-bye. Mataimasu.